Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, angin puting beliung berbentuk tornado terekam video amatir tengah menyapu sebuah wilayah pesisir pantai utara Jawa di Pasuruan, Jawa Timur, Minggu sore. Akibat terjangan angin itu, sejumlah bangunan di sekitar tempat pelelangan ikan rusak dan belasan pohon besar tumbang, namun tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Sampai Senin pagi, saudara, BPBD setempat masih mendata kerugian dan menyiapkan bantuan. Angin puting beliung menyapu wilayah pesisir laut utara Desa Jati Arjo, Kecamatan Lekok, Pasuruan pada Minggu sore. Angin kencang bersamaan dengan awan gelap disertai hujan deras di kawasan ini. Menurut data BPBD, terjangan puting beliung dua desa yakni Kecamatan Lekok dan Kecamatan Nguling. Awalnya pusaran angin terlihat dari desa Lekok bergerak dari arah barat ke arah timur dan berlangsung kurang lebih 10 menit. Akibat terjangan angin puting beliung, atap bangunan di sekitar pelabuhan termasuk kios-kios ikan semi permanen, rumah warga serta gudang penyimpanan di tempat pelelangan ikan Pelabuhan Lekok porak-poranda. Gudang saja yang parah sini yang parah. Ini gudang apa ini? Ini gudang ikan basah. Oh, ikan basah. Pengelola ya. Ada berapa gudang di sini, Pak? Banyak ya? Banyak ini. Yang parah sini apa paling situ? Parah sini apa situ yang parah? Kalau yang di sini paling parah punya jenengan ya? Iya, yang paling parah. Menurut Kalaksa BPBD Probolinggo, terjangan angin kencang juga merobohkan belasan pohon besar. Petugas BPBD Kabupaten Pasuruan ke lokasi untuk menyingkirkan batang pohon dari tengah jalan. Informasi yang kami terima saat ini tidak ada korban, baik itu korban luka maupun korban jiwa. Saat ini kami sedang mempersiapkan untuk pengiriman logistik kepada masyarakat terdampak. Mudah-mudahan saat ini bisa upaya kita dapat bermanfaat bagi masyarakat. Senin pagi BPBD Kabupaten Pasuruan mendata kerugian akibat bencana angin puting beliung. Petugas juga menyiapkan bantuan tenaga dan bantuan logistik untuk membantu membersihkan lokasi terdampak. Dendi Arigofur melaporkan dari Pasuruan. Saudara, nekat mendahului dari sebelah kiri, dua pemuda yang berboncengan motor di Jember terlindas truk tronton. Meski lolos dari maut, namun kaki kedua korban luka parah akibat masuk kolong truk. Warga langsung menolong dua pemotor berboncengan yang terlindas truk pengangkut batu bara di Jalan Raya Kencong, Jember, Minggu sore. Beruntung dua korban warga Kencong Jember, yakni Ahmad Kurniawan dan Ferry, lolos dari maut. Namun kedua korban menderita luka parah di kaki. Menurut sopir truk, Heri Kurniawan, warga Gumuk Mas, Jember, kecelakaan bermula saat korban menyalip truknya dari sebelah kiri. Namun kemudian motor oleng dan kedua korban masuk ke kolong truk. Gimana tadi, Mas? Kronologi saya kan dari barat Pak mau ke timur. Terus saya tuh jalannya tuh di angka 20 km per jam persenan 65. Terus kan itu kan tanjakan kita, jadi kan nggak mungkin Jembatan ya? Jembatan, nggak mungkin kita kencang, nggak mungkin kencang. Habis itu, Mas, kan, habis itu? Nah, pasti kan lambat. Terus kita agak maju, terus dia tuh nyelip kiri. Nyelip kiri. Keadaan itu Terjatuh. habis Gimana? itu dia tuh keadaan jalan nggak cukup, terjatuh dan kejadian. Kasus kecelakaan ini ditangani unit laka lantas Polres Jember. Polisi masih meminta keterangan sopir truk dan para saksi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember. Saudara, gara-gara mengalami pecah ban, mobil pickup bermuatan penumpang buruh kebun kopi terguling di jalur Pegunungan Ijen, Bondowoso. Akibatnya belasan penumpang termasuk sopir pickup menderita luka berat dan ringan. Mobil pickup syarat penumpang mengalami kecelakaan di jalur Pegunungan Ijen, Desa Sukorjo, Kecamatan Sumberwringin, Bondowoso, Minggu sore. Akibatnya sebanyak 13 orang termasuk pengemudi pickup menderita luka berat dan ringan. Kecelakaan bermula saat mobil pickup yang mengangkut belasan buruh kebun kopi itu perjalanan pulang dari kawasan Pegunungan Ijen. Namun diduga tiba-tiba kendaraan mengalami pecah ban dan terguling. Sehingga selain luka lecet, sebagian korban juga menderita patah tulang lantaran terlempar dari kendaraan. Dibantu warga, para korban lalu dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Kami sudah melakukan upaya-upaya, langkah-langkah, yaitu mendatangi TKP, mengolah TKP, termasuk mengevakuasi para korban dan juga evakuasi barang bukti. Selanjutnya,
mengenai kronologi dan kelanjutannya menunggu proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Kasus kecelakaan ini masih ditangani petugas Satlantas Polres Bondowoso. Tommy Iskandar melaporkan dari Bondowoso. Saudara, seorang pria tanpa identitas ditemukan tewas mengenaskan di kawasan Hutan Jati, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang. Korban tewas dengan luka parah di kepala diduga akibat hantaman benda tumpul. Mayat pria tanpa identitas ditemukan warga desa Marmoyo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang di kawasan Hutan Jati, desa setempat Minggu siang. Korban ditemukan dalam kondisi luka parah di bagian kepala dan bekas darah yang sudah mengering. Saat ditemukan, korban dalam posisi tengkurap di bawah pohon jati dengan sedikit tertutup semak belukar. Polisi kemudian menggelar olah tempat kejadian perkara. Hasil pemeriksaan diduga korban dibunuh karena luka parah di bagian kepala akibat hantaman benda tumpul. Telah ditemukan mayat laki-laki umur masih sekitar 35 atau 40. Saat ini masih Mr. X masih didalami identitasnya. Saat ini masih dalam penyelidikan. Ada indikasi tidak meninggal secara wajar. Oleh karena itu kami dari Polres Jombang, Satreskrim dan Polsek Kabuh sedang berusaha untuk mendalami kasus ini. Mayat korban kemudian dibawa ke kamar jenazah RSUD Kabupaten Jombang untuk diautopsi guna mengungkap identitas korban dan penyelidikan kepolisian. Dwi Mujarso melaporkan dari Jombang. Saudara, pengemudi truk bermuatan semen menjadi korban pengeroyokan sejumlah orang di Jalan Tol Magetan. Diduga sopir truk tiba-tiba melambatkan laju kendaraan hingga pengemudi minibus marah setelah mobil yang ditumpangi para pelaku rusak menabrak bagian belakang truk. Seluruh penumpang berikut pengemudi minibus yang diduga terlibat dalam pengeroyokan terhadap sopir truk pengangkut semen di Jalan Tol Magetan dibawa ke Polsek Polisi Kartoharjo. Dari 6 pelaku, sebagian masih anak-anak. Rombongan penumpang mobil ini merupakan supporter sepak bola asal Sleman, Jawa Tengah yang berencana menuju Kediri untuk melihat pertandingan antara Persik Kediri melawan Sleman di Stadion Brawijaya. Sementara korban pengeroyokan, Maman Sumantri, 48 tahun, warga Sragen, yang mengalami luka langsung dilarikan ke Puskesmas Kartoharjo untuk mendapatkan perawatan. Tepatnya di kilometer 591 Desa Jeruk, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan. Peristiwa pengeroyokan terjadi ketika mobil yang dikemudikan DA 34 tahun warga Sleman menabrak truk korban dari belakang di Jalan Tol Ngawi saat perjalanan menuju Kediri. Diduga sopir truk tiba-tiba melambatkan lajur truknya sehingga tertabrak minibus pelaku dan akibatnya bagian depan minibus ringsek. Pengemudi mobil yang tidak terima mengejar truk hingga ke Tol Magetan. Truk bermuatan semen itu dihentikan di kilometer 591 lalu pengemudinya dihajar para pelaku. Tahu saya itu ceritanya itu juga kecelakaan mobil truknya itu ngangkut semen itu bro, Avanza gitu. Truknya tuh berhenti di sini ternyata dikeroyok sama supporter itu, kayak supporter gitu loh kayaknya itu. Langsung diamankan sama polisi tadi. Banyak Pak, seberapa orang tadi? Ya kurang lebih ada lebih 5 lah. Lebih 5 ya Pak ya. Supporter dari mana nggak tahu Pak? Ya kurang jelas ya, soalnya langsung urusan polisi, jadi saya nggak ngerti gitu. Bawa semen, kirim ke Madiun dari Sragen. Aku naik ke Tol Ngawi, dari naik Tol Ngawi, terus sampai perbatasan Magetan Ngawi itu ditabrak dari belakang. Aku kan ambil jalur kiri, ambil jalur kiri kan kendaraan berat kan nggak boleh ambil jalur kanan. Udah ditabrak dari belakang. Habis itu kira-kira jalan 100 meter cari tempat yang aman. Minggir, jalur lambat tuh. Habis itu dikejar sama dia kan, udah teriak-teriak dia. Habis itu dipukul. Yang mukul kayak 5 orang lah, 4 orang lah. Warga yang mengetahui berusaha menolong korban, sebagian lainnya menangkap pelaku untuk diserahkan ke polisi. Kasus pengeroyokan ini kini dalam penanganan Polsek Kartoharjo, Magetan. Dirgo Suyono melaporkan dari Magetan.
Kita ke informasi ringan saudara, musim durian telah tiba. Membicarakan kenikmatan si raja buah ini seakan tidak ada habisnya. Nah, di Madiun saudara, ada desa yang menjadi jujukan para penikmat durian dari sejumlah daerah. Di desa ini berbagai macam durian yang ditanam memiliki rasa khas dan daging buah yang tebal. Penasaran? Berikut liputannya untuk Anda. Salah satu desa di Kabupaten Madiun yang menjadi sentra durian adalah Desa Segulung yang berada di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Kecamatan Dagangan atau sekitar 21 km arah timur dari pusat kota. Ada beberapa pondok yang menjual durian, salah satunya milik Pak Win yang hampir setiap hari ramai diserbu warga. Tak hanya durian lokal, di sini dijual berbagai macam jenis durian hasil kebun warga Desa Segulung, mulai dari musangking, bawor, duri hitam, montong, dan yang paling populer durian kawu. Tidak hanya warga Madiun, banyak juga warga dari luar kota yang datang, seperti Ngawi, Magetan, Ponorogo, hingga luar kota seperti Surabaya dan Bojonegoro. Pengunjung mengatakan durian asal Desa Segulung sangat enak, dengan karakter daging yang tebal, lembut, tidak berserat, serta legit dan manis. Aku jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini tuh cari apa, Bu? Ini Mas, cari durian. Di sana apa nggak ada, Bu? Nggak ada. Nggak ada. Di sini terkenalnya punyanya Pak Win. Iya, duriannya enak, legit, dijamin, pokoknya oke. Baru pertama. Dapat informasi dari mana? Dari media sosial ya? Iya, dari sosmed. Kalau dibandingkan dari tempat lain, di sini gimana sih? Ada perbedaan nggak? Alhamdulillah tadi ngambil 3 sesuai, nggak kecewa lah. Menurut Camat Dagangan, tak hanya di Desa Segulung, ada ribuan warga di 4 desa yaitu Padas, Ngeranget, Mendak, dan Tileng yang warganya menanam durian. Kontur tanah serta letak geografis 5 desa yang berada 500 meter di atas permukaan laut sangat baik untuk perkembangan pohon durian. Unggulannya di sini apa? Durian yang mana, Pak? Yang untuk lokal unggulannya durian kawu ya. Tapi untuk yang premium, untuk yang duri hitam maupun musangking juga dan bawor itu juga luar biasa. Kalau Segulung ini memang sentranya durian juga. Ya, jadi 5 desa di wilayah atas di Kecamatan Dagangan yaitu Segulung, Padas, Ngeranget, Mendak, Tileng itu memang ketinggiannya di atas 500 mdpl. Memang ini sangat cocok untuk perkebunan, salah satunya durian. Meski saat ini panen durian agak menurun akibat curah hujan tinggi, namun penikmat durian terus berdatangan memburu durian Segulung. Selain rasa yang nikmat, harga durian Segulung juga terjangkau, mulai dari Rp25 hingga Rp100.000 tergantung ukuran dan jenis duriannya. Dirgo Suyono melaporkan dari Madiun. Saudara, menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2025, perajin barongsai di Kabupaten Sidoarjo mulai kebanjiran pesanan. Tak hanya barongsai saudara, liang-liong naga dan aksesoris pemain juga banyak diburu pembeli. Jelang Tahun Baru Imlek 2025 yang diperingati oleh warga Tionghoa, perajin barongsai di Kabupaten Sidoarjo mulai kebanjiran order. Pesanan yang paling banyak selain barongsai juga pembuatan liang-liong naga dengan panjang 20 meter hingga pernak-pernik pemain barongsai seperti baju dan sebagainya. Satu set rangkaian barongsai dapat diselesaikan 3 minggu. Pesanan biasanya sudah mulai ramai sejak 1 bulan lalu. Bahkan peningkatan pesanan bisa sampai 100% lebih. Dari biasanya yang hanya 2-3 barongsai per bulan, kini bisa sampai 10 barongsai. Harga satu set barongsai dibanderol 4-5 juta rupiah, sedangkan untuk liang-liong naga yang mempunyai panjang 20 meter dibanderol dengan harga 8 juta hingga 12 juta rupiah. Mahalnya harga barongsai dan liong naga karena beberapa ornamennya masih harus diimpor. Salah satunya adalah mata cembung barongsai dan bulu domba dari Cina. Pemesanan mulai jalan itu di awal Imlek, setelah Imlek tahun lalu. Itu sudah mulai
pemesanan yang nunggu dari tahun kemarin mulai dijalankan lagi, terus beberapa juga ada reparasi juga. Kalau banyak kan sekarang barongsainya apa liang-liangnya? Kalau tahun ini banyak barongsainya, liang-liangnya cuma 2 pemesanan saja. Untuk butuhkan waktu berapa sih pembuatan atau perbaikan ini? Kalau untuk liang-liang itu sekitar 2 bulan, karena badannya yang panjang itu. Kalau barongsai paling lama 1 bulan, 1 kepala sama full set sama badan sama celana. Kalau tuh ada material yang impor itu apa? Kalau yang diimpor dari luar itu ada dari mata, terus jidatnya itu juga dari pom-pomnya, bola hidung. Usaha kerajinan barongsai merupakan usaha turun-temurun yang telah dibangun oleh keluarganya dan menjadi salah satu warisan budaya yang tetap ia jaga hingga kini. Jaindul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputan 6 Daerah Jawa Timur hari ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Imam Fawaid mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, selamat beraktivitas dan salam SCTV.